Bab 20. Tuan Totok, salam kenal, nama saya Amir, saya berasal dari Provinsi Jaka Barat. Amir memperkenalkan dirinya sambil menangkupkan kedua tangannya. Dengar-dengar Tuan Totok menjual makanan manis, saya ada sedikit barang langka, entah Tuan pernah melihatnya atau tidak, ujar Amir melanjutkan. Bersamaan dengan itu Seno menyodorkan kotak kayu dan menaruhnya di atas meja, kemudian Hesti membuka kotak tersebut dan mengambil secarik kain sutra sebagai penutup gula putih. Kak Amir, ngapain sih membuang-buang uang saja dengan membeli secarik kain sutra, kenapa gak langsung dijual saja itu gula, toh gak akan berkurang sedikitpun harga gula itu, batin Hesti kesal. Setelah melihat isi kotak itu mata Totok terbelalak. Ini lapisan gula dari mana Tuan Amir mendapatkan lapisan gula yang begitu banyak, ujar Totok tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Berdasarkan fakta zaman itu hanya sedikit sekali lapisan gula yang didapat ketika membuat gula mentah sehingga harganya menjadi sangat mahal. Aish, Tuan Totok, coba lihat kembali, ini bukan lapisan gula tetapi ini gula kristal. Saya dengan susah payah mendapatkan gula tersebut, butuh waktu setahun dan butuh puluhan pekerja keras, bahkan saya menghabiskan uang 300.000 koin untuk mendapatkan gula kristal tersebut, jawab Amir kesal. Mendengar jawaban Amir tersebut Hesti ingin memaki Amir yang jelas-jelas dia hanya butuh waktu 2 hari dan cuma 6 orang untuk menghasilkan gula putih itu, belum lagi dia menyebutkan gula kristal yang jelas-jelas itu gula putih. Setelah Totok bisa mengendalikan dirinya, buru-buru dia menggelengkan kepala. Ais, sungguh sayang sekali Tuan datang terlambat, baru saja tadi saya beli lapisan gula, meskipun ini kelihatannya lebih manis tetapi lapisan gula bagi saya sudah cukup, ujar Totok. Meskipun Totok sangat ingin memiliki gula itu tetapi dia secara alami pura-pura tidak butuh. Bagaimana mungkin dia menunjukkan wajah penuh harap di hadapan penjual, kalau tidak dia pasti tidak bisa mengendalikan situasi. Melihat sikap Totok, Hesti sangat ingin meninju mukanya, bagaimana mungkin sikap Totok tidak bisa ditebaknya. Baiklah, kalau begitu kelihatannya Tuan Totok tidak tertarik dengan gula kristal ini, saya bisa menjualnya kepada keluarga Suwanto, ujar Amir datar. Dengan sigap Seno membereskan kotak kayu itu, baru saja Seno akan mengangkat kotak kayu tersebut, Totok buru-buru berkata. Ya Tuan Amir, mengapa tergesa-gesa? Saya bukannya tidak tertarik tetapi boleh juga kalau disimpan buat bahan makanan bulan depan. Bagaimana kalau saya hargai 1.000 koin untuk setengah kilogram? Maaf Tuan Totok, ini barang langka. Belum selesai Amir menuntaskan perkataannya. Totok berkata lagi, baiklah 1.500 untuk tiap kilogramnya, bagaimana? Kelihatannya saya tidak pantas berbisnis dengan Tuan Totok. Sudahlah, ayo kita pergi, ujar Amir dingin. Baiklah, 4.000 untuk setengah kilogramnya, ini saya hanya untung sedikit, jawab Totok sambil menangkupkan kedua tangannya. Hanya segitu saja penilaian Tuan Totok, saya kira kita sudah sama-sama melihat kualitas barang ini, jawab Amir sambil mengernyitkan dahinya. Melihat sikap Amir barusan, Hesti rasanya ingin membungkam mulut Amir dan ingin menjawab iya untuk mewakili ucapan Amir. Dengan harga 1.500 saja mereka sudah untung banyak, ini dengan harga 4.000 masih ditolaknya. Hesti sangat ingin memaki kakaknya yang tidak tahu cara berbisnis. Baiklah, ini saya sudah rugi banyak, bagaimana kalau 5.000 lagi pula? Sebagus apapun gula ini toh ini hanya bahan untuk membuat makanan, ujar Totok dengan wajah pura-pura kecewa. Baiklah, sudah ditentukan, ayo cepat Kak, iyain saja, batin Hesti. Tanpa diduga Amir malah berkata, Aisyah, saya kira Tuan Totok secerdas penampilannya, gula kristal ini sangat langka, belum tentu para pejabat pemerintahan bisa memilikinya, bahkan Tuan Gubernur pun bisa menikmatinya, lagi pula siapa bilang ini mau dimakan. Mendengar ucapan Amir, Totok semakin bingung. Sambil berpikir keras Totok berkata, maksud Tuan Amir? Saya sudah begitu terus terang, apakah Tuan Totok masih mau berpura-pura? Jawab Amir kecewa. Maaf Tuan Amir, saya tidak bermaksud berpura-pura, hanya saja saya tidak mengerti, ucap Totok semakin kebingungan. Ya, bagaimana kalau Tuan Totok menyerahkan gula kristal ini kepada Tuan Gubernur, bukankah kedepannya semua akan berakhir dengan baik, jawab Amir sambil memainkan alis matanya.
Tuan benar-benar, ucap Totok sambil memainkan ujung jari naik turun. Baiklah karena Tuan Amir begitu murah hati katakan berapa harganya saya cuma ikut. 50.000 untuk setengah kilogram gula kristal, jawab Amir penuh percaya diri. Baiklah sepakat, ucap Totok tanpa berpikir ulang. Aish dasar sial aku hari ini aku tanpa sengaja memberi harga yang begitu murah, ujar Amir pura-pura tak berdaya. Melihat hal tersebut semua yang ikut Amir tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya bagaimana mungkin harga setengah kilogram gula putih bisa dijual 50.000 sedangkan harga awalnya paling-paling cuma 3.000 koin saja seandainya tidak melihat sendiri mungkin itu hanya lelucon belaka. 50.000 koin untuk setengah kilogram sedangkan mereka membawa 12 kilogram gula kristal jadi total uang yang dibawa sebanyak 1.200.000 koin. Totok bergegas ke dalam untuk mengambil uang simpanannya setelah beberapa saat kemudian dia keluar sambil membawa kotak berisi 6 batang emas dan 60 batang perak yang mana perinciannya satu batang emas sama dengan 100.000 koin sedangkan satu batang perak setara 10.000 koin. Melihat uang yang begitu banyak mata Hesti dan Seno tidak bisa berkedip sedangkan Amir tanpa menoleh sedikitpun langsung menyuruh Hesti mengambil uang tersebut meskipun agak berat Hesti tidak memperdulikannya. Baiklah Tuan Amir uang saya sudah serahkan dan saya sudah mendapatkan gula kristalnya jadi kapan saya bisa mendapatkan lagi barang tersebut? Tanya Totok penuh semangat dia secara alami memahami betapa berharganya barang tersebut jika dia bisa memonopoli barang tersebut maka hanya dalam waktu setengah tahun saja maka dia akan menjadi nomor satu keluarga paling kaya di Kabupaten Blaro. Maaf Tuan Totok karena situasi saat ini tidak menentu maka saya belum bisa memastikan hal itu terlebih lagi karena saya harus mengadakan perjalanan jarak jauh tentu saja banyak begal di perjalanan, jawab Amir mengarang cerita. Baiklah Tuan Totok mumpung hari masih siang saya pamit pulang dulu, ujar Amir lagi. Baiklah Tuan Amir selamat jalan ketika barang sudah ada saya harap kita bisa bertemu lagi, jawab Totok sambil menangkupkan kedua tangannya. Setelah itu rombongan Amir perlahan-lahan mulai meninggalkan toko keluarga Darwin. Wajah Totok yang semula penuh senyum kemudian berubah menjadi dingin setelah itu dia memanggil pelayannya untuk diam-diam mengikuti rombongan dagang Amir. Sementara itu di dalam kereta Amir tampak berwajah dingin sedangkan Hesti tak henti-hentinya memandang bongkahan emas dan perak setelah beberapa saat kemudian Hesti memandang wajah Amir yang dingin dengan penuh kebingungan Hesti berkata, ada apa kak bukannya bahagia kok malah pasang wajah begitu apa ada yang salah? Mendengar pertanyaan Hesti Amir menghela nafas sambil berkata, ini tidak sesederhana yang kalian pikirkan seharusnya ada seseorang yang mengikuti kita. Mendengar jawaban Amir sontak saja Seno melongok keluar setelah itu dia berkata, benar Kak Amir ada pelayan toko keluarga Darwin yang mengikuti kita. Masak sih, jawab Hesti ragu sehingga dia membuka tirai penutup kereta. Benar itu pelayan yang tadi jaga di toko, imbuh Hesti merasa heran. Raka hentikan kereta dan beri pelajaran kepada penjaga toko itu tapi jangan terlalu keras bagaimanapun juga dia hanya pesuruh tuannya. Tanpa berpikir panjang Raka menghentikan keretanya dan membawa pelayan toko tersebut ke hadapan Amir. Katakan pada tuanmu jika ingin tetap berbisnis denganku dia harus menjaga kelakuannya, ujar Amir dingin. Baik tuan maaf saya hanya seorang pelayan maaf tuan, jawab pelayan itu ketakutan. Tanpa berlama-lama dia bergegas pulang melaporkan kejadian tersebut kepada tuannya. Aish dasar bodoh kenapa bisa ketahuan sudahlah cepat masuk dan tutup toko tersebut, perintah Totok kesal. Sementara itu masih di dalam kereta Hesti yang penasaran berkata pada Amir, Kak bukannya ini sudah selesai kenapa Tuan Totok menyuruh pelayannya mengikuti kita. Aish dasar anak gadis tahunya hanya uang memangnya kamu tidak menyadarinya apa, dia dari tadi mengujiku beberapa kali. Dia pasti curiga apakah benar aku ini dari kalangan bangsawan, apakah benar aku ini mendapatkan gula dari jauh,
Coba pikir mana ada pedagang gula yang melakukan perjalanan jarak jauh tidak meleleh gulanya ditambah lagi baju kalian yang masih baru dan kereta ini saya mengira ini tadi tidak mencurigakan tetapi agaknya Tuan Totok ini sedikit terpelajar, jawab Amir menjelaskan. Mendengar hal itu Hesti berkata, lalu kenapa kita tidak berpakaian bisa saja? Aish mana bisa kalau kita berpakaian biasa memangnya kita masih hidup sekarang yang ada malah kita bisa dijadikan sapi perah, jawab Amir datar. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang Kak? Tanya Hesti dengan wajah yang gelisah. Untuk sementara waktu kita tidak bisa memproduksi gula kristal lagi makanya tadi saya menyuruh kamu membawa semua gula kristal untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk sementara waktu semua kebutuhan kamu dan ayah angkat sebaiknya belanja yang banyak untuk mencukupi kebutuhan selama 2 bulan ke-8 jika ada sesuatu yang membahayakan sebaiknya kalian pindah ke Dusun Karang saja nanti saya akan buatkan rumah yang bagus buat kalian, jawab Amir serius. Mendengar hal itu Hesti mengangguk patuh. Setelah perjalanan beberapa waktu mereka sampai di rumah kemudian Amir memerintahkan Raka dan Andi untuk mengembalikan kereta yang disewanya. Mendengar rombongan dagang sudah pulang Supardi menyambut mereka dengan wajah penasaran setelah Hesti turun buru-buru Supardi bertanya, sudah dapat berapa uangnya apa sudah cukup buat bayar hutang kalau belum cukup nanti saya akan menjual beberapa barang peninggalan ibumu. Bukannya menjawab pertanyaan ayahnya Hesti malah menggandeng tangan ayahnya masuk ke dalam rumah. Aish ini anak gadis kenapa malah menggandeng tangan ayah sudah katakan saja ini sudah di rumah, ucap Supardi penasaran. Coba ayah tebak laku berapa, tanya Hesti semangat. Kalau setengah kilo gula putih harusnya dihargai 1.000 maka untuk 12 kilo seharusnya 24.000 koin Aish ini mana cukup untuk bayar hutang, jawab Supardi. Aish salah ayah yang benar 12, jawab Hesti. Apa 12.000 koin berarti malah kurang banyak bagaimana ini setengah dari hutang saja gak cukup apakah perlu kita jual toko besi ini saja, jawab Supardi gelisah. Bukan 12.000 ayah, jawab Hesti sambil melambaikan tangannya. Maksud kamu 120.000 koin ya mana mungkin sebanyak itu, ucap Supardi tidak percaya. Iya bukan segitu ayah, jawab Hesti kesal. Dasar anak gadis masih mau mempermainkan ayah ya kalau 12.000 salah 120.000 salah memangnya ada lagi angka 12 selain itu, ucap Supardi kesal. Bukan begitu ayah yang benar 1.200.000, jawab Hesti semangat. Apa 1.200.000 jangan mimpi mau masih mempermainkan ayah dasar anak gadis sini kupukul kau, ucap Supardi sambil mengangkat tangan kanannya. Ayah tidak percaya ya kalau tidak percaya tanya saja sama Kak Amir, jawab Hesti sambil menyodorkan wajahnya. Apa kamu sedang tidak bercanda kan, ucap Supardi meyakinkan dirinya sendiri. Benar ayah untuk apa saya bohong? Ini buktinya saya dibelikan baju baru dan bedak merah tidak hanya itu baju buat ayah juga sepatu juga dan persediaan makanan untuk 2 bulan ke depan, jawab Hesti kegirangan. Iya meskipun begitu kenapa banyak sekali beli barangnya dasar anak boros, kata Supardi kesal. Ayah saya harus cepat pulang mumpung masih siang dan ini hari terakhir jatuh tempo saya pamit pulang dan kamu Hesti ingat kata kakak barusan tadi ya, kata Amir menyela pembicaraan antara ayah dan adik angkatnya. Baiklah cepat pulang dan hati-hati di jalan lain kali kalau datang ke sini jangan lupa kunjungi ayah ya, sahut Supardi. Setelah itu Amir dan yang lainnya pergi selang beberapa saat terdengar suara Hesti. Ayah-ayah ini Kak Amir memberi kita 2 batang uang emas ayah-ayah Kak Amir, belum juga menyelesaikan kata-katanya mata Hesti sudah berlinangan air mata. Dasar ini anak Ais, ujar Supardi tanpa bisa menyesuaikan kata-katanya. Lihatlah adik angkat andaikan engkau masih hidup tentu engkau akan bangga kepada anak kita, lanjut Supardi yang berkaca-kaca di sudut kedua matanya. Bersambung.